Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan lagi firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih Tuhan. Karena Engkau sangat memperhatikan kami. Engkau memberikan berkat dalam setiap aktivitas kami. Di saat kami akan membaca dan merenungkan firman, kami butuh kuasa Roh Kudus agar kami bisa paham akan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Keruntuhan Kota Yerusalem. Ayat renungan diambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Firman Tuhan berbunyi, "Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, 'Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau.'" Yesus menangis bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebinasaan ribuan orang di Yerusalem. Jikalau sekiranya Israel sebagai suatu bangsa memelihara kesetiaan kepada Allah, kalau saja bangsa itu tidak menolak Yesus, Yerusalem akan berdiri selama-lamanya sebagai kota pilihan Allah. Selama 3 tahun, Tuhan, terang dan kemuliaan itu telah datang dan berada di antara umatnya. Gelombang kemurahan dibalas dengan hati yang degil, kembali dalam gelombang pasang kasih yang tak dapat dijelaskan. Tetapi orang Israel telah meninggalkan temannya yang terbaik dan penolong satu-satunya itu. Ketika Allah menarik perlindungannya dari orang-orang Yahudi dan mengangkat kuasa pengendaliannya dari setan dan para malaikatnya, bangsa itu dibiarkan pada pengendalian pemimpin yang telah dipilihnya. Mengerikan bencana yang dialami Yerusalem ketika Titus memulai pengepungannya. Namun tidak satu pun orang Kristen binasa dalam kehancuran Yerusalem. Akhir dari Yerusalem menggambarkan peristiwa di akhir zaman ketika masa pencobaan tertutup dan Allah meninggalkan mereka yang telah menolak kemurahannya untuk menuai apa yang telah ditaburnya. Kemudian tidak ada lagi perlindungan dari kekejaman setan. Pokok pikiran, dunia ini tidak lebih siap menerima pekabaran zaman ini daripada orang-orang Yahudi menerima amaran juru selamat mengenai Yerusalem. Bagaimanapun juga, hari Allah itu akan datang dengan tidak disangka-sangka oleh orang yang tidak beriman. Bila mana kehidupan berlangsung terus di dalam berbagai kegiatannya, bila mana manusia larut dalam kepelesiran, dalam bisnis, dalam perjalanan, dalam mencari uang, bila mana pemimpin-pemimpin agama membesar-besarkan kemajuan dunia dan penerangan, dan manusia dinina-bobokkan dengan keamanan palsu, kemudian seperti pencuri di tengah malam mencuri di tempat yang tidak dijaga, demikianlah kebinasaan yang tidak disangka-sangka datang menimpa orang-orang yang lalai dan tak beriman. Mereka pasti tidak akan luput. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 39. Pelajaran malam ini, satu-satunya keselamatan kita hanyalah di dalam Kristus. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang kekal, Allah yang kami sembah, di malam hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan peristiwa tentang keruntuhan kota Yerusalem, di mana Yerusalem menolak akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman yang boleh kami pelajari, agar kami tidak seperti dalam peristiwa itu. Ya, biarlah kami boleh menjadi juru kabar di zaman ini,
menyampaikan kabar keselamatan, sehingga banyak orang yang lebih mengenal Kristus. Jadikanlah kami Tuhan Allah-Mu, agar kami boleh dan sanggup untuk menjalankan tugas ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.